Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rinjani dengan NIM B1B1210006. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan pengertian pajak. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, pengertian pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh seseorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya, yaitu untuk rakyat. Kemudian saya akan menjelaskan pajak secara umum merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Artinya, peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Maka pajak mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran dan yang kedua yaitu fungsi mengatur. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan. Itu menurut Adriani tahun 1992. Kemudian pengertian pajak menurut secara umum. Nah, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah, dan yang kedua pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Nah, yang pertama yaitu terdapat pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan PKB, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Batasan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua, lebih besertanya gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat. Kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dan dipungut bayaran dan dimiliki izin penyelenggaraan. Kemudian, objek dari kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dari luar provinsi yang berada di provinsi lokal misalnya lebih dari 90 hari itu wajib membayar pajak di provinsi yang dia tempati. Kemudian subjeknya ialah orang pribadi atau badan yang dimiliki untuk menguasai kendaraan bermotor. Nah, tarif pajak kendaraan bermotor ini biasa dikenakan dengan tarif 1,5%. Untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi itu 1%. Kemudian yang kedua yaitu pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan BBNKB. Nah, BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi jual beli atau tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, objek dari BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jalan darat.
Kemudian kendaraan bermotor pribadi, angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI atau Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya. Kemudian kendaraan bermotor di luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan secara terus-menerus wajib dikenakan pajak. Kemudian jenis-jenis pajak yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan PBBKB. PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Objeknya adalah bensin, biasanya yaitu premium, pertamax, dan premix, solar atau maupun gas. Subjek konsumen bahan bakar kendaraan bermotor adalah yang pertama wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik dijual maupun digunakan sendiri. Kemudian penyedia bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga. Kemudian yang keempat yaitu pajak air permukaan atau biasa disebut PAP. Nah, pajak air permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Objeknya yaitu pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian subjeknya orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, dari pajak air permukaan ini bertarif sekitar 10%. Kemudian yang keempat yang terakhir yaitu pajak rokok. Pajak rokok digunakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Nah, objek dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Subjeknya adalah juga konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor rokok pengusaha barang bea cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetorkan ke rekening kas daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Tarif pajak rokok adalah sekitar 10% bagi hasil pajak rokok untuk provinsi 30% dan untuk kabupaten atau kota 70%. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus dalam pemungutan pajak di Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. Hal ini dilatar belakangi dengan besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan faktor banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik yang disebabkan oleh
kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya, seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak, berat, atau sudah tidak dapat digunakan, tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke kantor pelayanan pajak atau biasa disebut dengan KPP. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.